Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di pagi hari ini kita semua bisa berkumpul meskipun sebagian banyak teman-teman kita masih ada yang dalam perjalanan menuju pondok pesantren tercinta dan teman-teman semua yang sempat menghadiri Zoom kali ini satu ucapan jazakumullah khairan katsiran terlepas dari masih banyak alasan ya kenapa teman-teman belum bisa berangkat ke pondok tercinta. Nah, tapi jangan sampai ini menjadi halangan bagi kita untuk tetap menuntut ilmu dan kita panjatkan puji dan syukur pada Allah karena memberikan banyak sekali nikmat pada kita. Nikmat yang kita sadari atau tanpa kita sadari Allah berikan dalam jumlah yang amat banyak. Nah, untuk saat ini kita langsung mulai saja ke materinya. Kemarin kita belajar tentang sama muslim harus saling tolong menolong ya. Ba'duhum ba'd. Insya Allah sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu bab sikap iri yang terpuji. Kalau dalam buku paketnya, judulnya itu Al-Hasadul Mahmud, iri yang terpuji. Agak menarik ya judulnya, iri kok terpuji gitu. Hasad Al-Mahmud. Nah, apa yang dimaksud dengan judul ini? Kita baca dulu matanya terlebih dahulu seperti biasa. An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana sahabat ini juga merupakan salah satu sahabat yang menguasai ilmu tentang Al-Quran. Maka tidak terlepas, ada nama Ibnu Mas'ud, ada Abdullah Ibnu Abbas, dan lain-lain. Kemudian, Ibnu Mas'ud berkata bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, La hasada illa fi isnataini. Tidak boleh iri, illa kecuali fi isnataini, untuk dua hal. Apa saja itu? Yang pertama, rojulun atahullahu malan, iri kepada seorang laki-laki atau orang maksudnya ya. Ketika disebut laki-laki di sini maksudnya juga umum. Orang yang atahullahu malan, Allah berikan padanya itu harta. Fasallatohu ala halakatihi, dan dia gunakan harta yang Allah berikan itu, dia habiskan fil haq, untuk kebenaran. Warojulun, dan orang juga atahullahul hikmah, yang Allah berikan kepadanya al-hikmah. Dalam makna lain hikmah juga bisa berarti al-ilmu, ilmu. Laki-laki yang Allah berikan padanya ilmu, fahuwa yakdi biha, dan kemudian ilmu itu yakdi biha, oleh dia diamalkan. Wa yu'allimuha, dan diajarkan kepada orang lain. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini tidak perlu kita berpikir lebih panjang, udah tahu langsung maknanya ya. La hasada illa fi ithnataini, tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Yang pertama, kita boleh iri sama orang yang Allah berikan harta, Allah berikan harta banyak, kemudian ia gunakan harta itu, ia habiskan harta itu dalam hal kebenaran. Dan yang kedua, kita juga boleh iri sama orang yang Allah berikan padanya ilmu, dia amalkan ilmu itu dan juga dia ajarkan pada orang lain. Nah, pada dua hal ini kita boleh untuk iri. Kita lanjut lagi ke kosakata atau mufradatnya. Sekarang kita masuk di bagi yang baru datang. Kita ada di halaman 119 berapa, ya. Halaman berapa? 119 mungkin. 119. Kalau yang nggak punya bukunya, boleh lihat di kolom chat. Kalau nggak salah tadi Ustadz sudah upload materi PowerPoint-nya. Barangkali kalian HP-nya kompatibel buat buka PowerPoint, bisa di-download PowerPoint-nya. Di web juga ada, di web Husnul Hatimah juga ada materinya, sudah Ustadz upload. Nah, kosakatanya masih di halaman 119, teman-teman semua. Di sini ada 4 kosakata yang dicantumkan oleh penyusun bukunya. Yang pertama adalah la hasada, atau sinonimnya, maknanya dalam bahasa Arab juga berarti yakni la ghibtah atau ghibtah itu
artinya sama, hasad, cemburu. Cemburu, iri, atau semacamnya. La hasad maksudnya tidak boleh iri. Tapi di sini nanti akan dijelaskan lagi apa bedanya hasad dengan ghibtah atau ghibtah. Kemudian kosakata kedua, salato ala halakatihi. Nah, ini makna lainnya dalam bahasa Arab, ja'ala lahu sultah ala zawali malihi. Yaitu ia gunakan hartanya sampai habis. Ja'ala lahu sultah ala zawali malihi. Dia menggunakan kehendaknya, menggunakan kekuasaannya untuk menghabiskan hartanya. Salato ala halakatihi. Yang ketiga ada hikmah. Arti lainnya dalam bahasa Arab ada al-ilmu. Ilmu. Hikmah juga bisa berarti al-ilmu. Ilmu. Dan yang keempat ada yakdi biha, atau makna lainnya dalam bahasa Arab amila biha, artinya mengamalkannya. Yakdi biha. Lanjut ya ke bagian yang paling panjang di bab ini, yaitu syarh hadisnya. Karena panjang jadi Ustadz bagi menjadi beberapa slide. Slide yang pertama tentang syarh hadis atau penjelasan hadisnya. Yadulluna hadzal hadis annal hasad nau'an. Yadulluna menunjukkan hadzal hadis. Hadis ini menunjukkan kepada kita, yadulluna hadzal hadis annal hasad nau'ani. Bahwasannya iri atau hasad itu nau'an, ada dua macam. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya hasad atau iri ini ada dua macam. Yang pertama, ahaduhuma. Yang pertama, al-hasadul mahmud. Iri yang terpuji. Al-hasadul mahmud. Bimakna al-ghibtah. Nah, tadi yang kita bicarakan ghibtah ini. Iri yang terpuji ini disebutnya ghibtah. Al-ghibtah. Beda dengan, ada sedikit perbedaan dengan al-hasad. Al-hasadul mahmud, iri yang terpuji, bimakna al-ghibtah. Artinya adalah ghibtah. Wahuwa, dan ia, al-ghibtah ini maksudnya, wahuwa an yaro an ni'mah fi ghairihi. Yaitu saat seseorang yaro, melihat, yang dimaksud ghibtah itu adalah ketika seseorang itu melihat an ni'mah, keberuntungan fi ghairihi, yang dialami oleh orang lain. Ketika seseorang melihat orang lain itu sedang beruntung, lanjutannya, fayatamannaha, dan orang yang ngelihat orang lain beruntung tadi pengen mendapatkan keberuntungan itu gitu. Fayatamannaha li nafsihi, dan dia timbul keinginan untuk mendapatkan keuntungan juga seperti orang lain tadi terhadap dirinya. Min ghairi antazula, namun tanpa antazula, tanpa menghilangkan keberuntungan tadi an sahibihi, dari pemiliknya. Kan beda sama iri ya. Jadi yang dimaksud al-ghibtah itu adalah, contohnya kita ya, kita ngelihat teman kita sedang beruntung gitu, entah itu dikirim uang jajan atau dikirim makanan dari orang tuanya, kemudian kita ingin, wah saya juga pengen nih dapat makanan gitu, saya juga pengen dikirim uang, tapi keinginan kita ini kita inginkan pada diri kita tanpa pengen orang lain kehilangan kenikmatan itu gitu. Itu disebutnya ghibtah. Wahwa jaizun wa mahmudun. Dan menurut para ulama, wahwa jaiz. Ghibtah ini jaiz, boleh, wa mahmudun, dan terpuji. Nanti dibagi dua nih. Ghibtah mana sih yang jaiz dan ghibtah mana yang mahmud. Ghibtah mana yang boleh dan yang mana yang justru terpuji dan disarankan sama Rasulullah. Jadi kalau kita lihat orang lain bahagia atau senang, kita juga pengen kayak dia tanpa harus dia kehilangan kenikmatan itu, maka disebutnya ghibtah. Nah, yang dimaksud hasad ini, iri yang buruk ini yang kedua. Tanihima, yang kedua, iri bagian 2, al-hasadul madhmum. Iri yang tercela. Al-hasadul madhmum. Yang kayak gimana sih iri yang tercela itu? Wahuwa tamanna zawalin ni'mah anil ghair. Wahuwa tamanna, yaitu ketika seseorang tadi, tamanna, dia tuh pengen banget zawalin nikmah, menghilangkan kenikmatan anil ghair, punya orang lain gitu. Nah, ini kalau kita bahasa gampangnya gini, senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang gitu. Ini yang dimaksud dengan hasad yang buruk, yang tercela. Ketika kita ngelihat teman kita memperoleh keberuntungan, terus kita pengen berharap, keberuntungan ini lebih baik dihilangkan dari orang ini gitu. Lebih baik buat kita aja, dia nggak perlu beruntung. Nah, ini hasad madmum.
iri yang jelek, yang tercela. Atau mungkin bahasa zaman sekarangnya julid gitu maksudnya. Jadi nggak suka lihat orang lain tuh seneng, dan seneng lihat orang lain tuh susah. Ini dimaksud dengan hasadul madmum. Ingat ada dua ya. Menurut para ulama, berdasarkan hadis ini, hasad dibagi menjadi dua. Ada al-hasadul mahmud, atau nama lainnya adalah al-ghibtah, dan ada al-hasadul madmum, hasad yang tercela. Next, kita lanjut ke slide selanjutnya. Masih pada bagian syarh hadis, penjelasan hadisnya. Wa annahu la hasada illa fi itsnaini. Dan bahwasannya la hasada, tidak boleh iri illa fi itsnain, kecuali untuk dua perkara. Yakni, yaitu nggak boleh iri kecuali untuk dua perkara, yaitu la ahad yughbitu ghibtatan haqiqiyatan illa hadani sinfani. Secara hakikat, la ahad yughbitu ghibtatan haqiqiyatan. Secara hakikat, seseorang tidak bisa disebutkan sedang ghibtah illa hadani sinfani, kecuali terhadap dua perkara ini. Perkara apa? Yang pertama adalah al-awwal. Yang dimaksud ghibtah itu kayak gimana yang dicontohkan dalam hadis ini? Kan Rasulullah mencontohkannya dengan dua perkara ya. Perkara yang pertama adalah rajulun atahullahu malan. Seorang laki-laki atau seseorang atahullah, Allah berikan, seseorang yang Allah berikan malan, uang, harta, fahuwa yunfiquhu, dan dia infakkan. Fahuwa yunfiquhu, di mana diinfakkannya? Fi sabilillah, di jalan Allah. Diinfakkan untuk kebenaran, diinfakkan untuk dakwah, diinfakkan untuk kemaslahatan umat muslim. Itu yang dimaksud dengan sabilillah. Fikulli ma yardallahi lailan naharan. Fikulli, atau untuk segala hal ma yardallah, yang diridhoi Allah. Yang diridhoi Allah, lailan naharan, malam dan siang. Nah, perumpamaan kata malam dan siang di sini maksudnya itu nggak kenal waktu. Jadi dia berinfaknya nggak cuma pas awal bulan, nggak cuma pas lagi susah, tapi setiap saat gitu. Makanya istilahnya lailan naharon, siang malam kalau orang Indonesia nyebut. Kalau orang Arab kebalikannya, malam dan siang. Fikul lima yardallahi lailan naharon. Dia infakkan semua hartanya itu fikul lima yardallah, untuk segala hal yang Allah ridhoi setiap saat, lailan naharon. Amma man atahullahu almal, namun jika seseorang yang Allah berikan almal, uang, walakinnahu, akan tetapi lam yunfiquhu fi mardatillah, tidak dia infakkan harta tadi fi mardatillah, pada sesuatu yang Allah ridhoi, fala ghibtata fihi, maka tidak perlu ghibtah kepadanya gitu. Nggak perlu capek-capek iri sama dia gitu. Li'anna hadzal mal, karena hadzal mal, harta ini, harta yang tadi Allah berikan kepada orang yang justru tidak menginfakkan itu di jalan Allah, harta tersebut in intafa'a bihi, kalaupun dimanfaatkan, kalaupun dipergunakan, intafa'a bihi fid dunya faqat, hanya dimanfaatkan fid dunya faqat, untuk hal yang bersifat keduniawian saja. Yang baru datang ini kita masuk di buku paketnya halaman 120 ya. Di bagian tengah mau ke bawah itu. Nah, tadi sampai mana ya? Oh, li'anna hadzal mal in intafa'a bihi, karena uang ini in intafa'a bihi, kalaupun dimanfaatkan, intafa'a bihi fid dunya faqat, hanya dimanfaatkan untuk hal yang bersifat keduniawian saja. Sebentar. Nah, dimanfaatkan untuk hal yang bersifat keduniawian saja. Li'annahu la yunfiquhu fi sabilillah, ya karena hartanya tidak diinfakkan di jalan Allah. Li'annahu la yunfiquhu fi sabilillah, karena harta yang tadi tidak diinfakkan ke jalan Allah. Maka kita tidak perlu ghibtah terhadap orang yang seperti ini, buang-buang waktu. Kemudian yang kedua, wasani,
yang ghibtah terhadap dua perkara. Tadi perkara yang awal sudah saya jelaskan. Perkara yang kedua, kita bisa ghibtah atau boleh ghibtah kepada man atahullahul ilma wa huwal hikmah. Kepada siapa saja atahullah yang Allah berikan kepadanya ala ilma, ilmu, wa huwa al hikmah. Dan ini disebut juga sebagai hikmah. Memiliki makna yang sama dengan al ilmu. Kemudian yakdi biha, ilmu tadi sama dia diamalkan. Fi nafsihi, untuk dirinya, wa fi ahlihi, dan di keluarganya, pada dirinya dan pada keluarganya. Jadi tidak hanya disimpan di kepala, tapi sama dia diamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Ya, baik pada dirinya, diamalkan juga pada keluarganya, wa fi man tahakama indahu, atau pada hukum-hukum yang berkaitan dengan dirinya, wa fi man tahakama indahu. Wa yu'allimuhan nas aidan, dan dia juga mengajarkan. Jadi nggak cuma mempraktekkan sendiri, tapi sama dia diajarkan ke orang lain. Wa yu'allimuhan nas aidan, juga, dan juga dia ajarkan kepada orang lain. Nah, pada orang yang seperti ini kita boleh untuk iri. Iri dalam artian kita pengen kayak dia gitu. Tanpa dia harus kehilangan kenikmatan yang sekarang dia rasakan. Fakana ya'malu biha wa yu'allimuhan nas. Fakana ya'malu biha, dan karena tadi dia ajarkan kepada orang lain, fakana ya'malu biha, orang lain pun akan mengamalkannya, wa yu'allimuhan nas, dan mengajarkannya kepada manusia, orang lain. Fakana ya'malu biha wa yu'allimuhan nas. Jadi selain harus diamalkan juga harus diajarkan kepada orang lain. Li'annahu farqun 'azimun bainal 'alim wal jahil. Li'annahu karena farqun 'azimun, ada perbedaan yang sangat jauh, ada jurang yang membentang yang sangat lebar antara al-alim, orang yang memiliki ilmu, wal jahil, dan orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi jahil itu artinya bukan cuma bodoh, tapi nggak tahu apa-apa gitu. Al-jahil. Li'annahu farqun 'azimun bainal alim wal jahil, karena ada jurang pemisah, karena ada tembok yang membatasi antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Al-jahil ya'budullah ala jahlin. Orang yang tidak berilmu, orang yang nggak tahu apa-apa, ya'budullah, menyembah Allah ala jahlin, atas dasar ketidaktahuan. Ya ikut-ikut aja gitu. Wah, teman saya sholat, ya saya sholat gitu kan. Ibadahnya orang-orang yang jahil, orang-orang yang dalam hal ini maksudnya nggak tahu apa-apa gitu, karena memang tidak mau mempelajarinya. Li'annal insan, karena manusia, li'annal insan idza abadallah, jika dia beribadah, jika dia menyembah Allah, li'annal insan idza abadallah, karena manusia jika menyembah Allah ala ghairi basirah, tanpa kesadaran, maksudnya tanpa nyembah Allah atau sholat itu cuma ikut-ikutan. Jika manusia menyembah Allah tanpa kesadaran, tanpa ilmu, atau makna dalamnya maksudnya tanpa ilmu, aibiduni ilmin, iya benar kan? Aibiduni ilmin, atau tanpa ilmu, tanpa kesadaran, tanpa ilmu, sorot ibadatahu naqisatun, sorot akan menjadi ibadatuhu, ibadahnya naqisah, berkurang. Maksudnya berkurang gini, nggak ada nikmatnya gitu ibadahnya. Karena salah satu kenikmatan dalam sholat itu bisa kita raih ketika kita paham apa yang kita baca saat sholat. Bayangin kalau kita cuma sholat ikut-ikutan, ya nggak ada feelingnya gitu. Tapi kalau kita tahu kenapa sholat saat posisinya begini, bacaannya begini, makna bacaan sholat kita begini, Al-Fatihah yang kita baca kita tahu maknanya apa, sholat pun akan terasa lebih nikmat gitu. Nah, makanya di sini ditekankan, li'annal insan idza abadallah ala ghairi basirah, karena manusia jika beribadah kepada Allah tanpa disertai dengan kesadaran, aibiduni ilmin, atau tanpa ilmu, sorot ibadatuhu naqisatun, maka ibadahnya akan terasa kurang. Next ya. Oke. Sekarang fawaidnya. Tadi sudah sampai di situ saja untuk syarah hadisnya. Fawaid atau faidah-faidah yang bisa kita petik dalam hadis ini. Dari malam tahu ya nih.
Faedah yang dicantumkan penyusun buku ini ada 3 poin. Poin yang pertama adalah al-hasadu qad yakunu al-mahmudah wa huwa al-hasadu bima'nal ghibtah. Al-hasad, iri, qad yakunu al-mahmudah, menjadi terpuji, wa huwa al-hasadu bima'na al-ghibtah. Dan yang dimaksud hasad ini, hasad yang terpuji ini adalah al-ghibtah. Ayo dong, udah panggil bunda Noah, cepet ah. Yang kedua, al-ghibtatu in kanat min umurid dunya, kanat mubahah. Ghibtah ini in kanat min umurid dunya, jika berkaitan dengan hal-hal keduniawian, kanat mubahah, maka dia boleh. Jadi kalau misalnya kita ngelihat teman kita punya Allah berikan kenikmatan duniawi pada dirinya dan kita pengen mendapatkan kenikmatan duniawi itu tanpa teman kita kehilangan kenikmatannya, itu boleh gitu. Yang nggak boleh itu kan kalau kita pengen mendapatkan kenikmatan yang sama, tapi dia harus kehilangan kenikmatan itu yang nggak boleh. Itu disebutnya julid gitu. Al-hasadul madmum, hasad atau iri yang tercela. Maka iri atau ghibtah terhadap hal-hal keduniawian itu boleh. Wa in kanat min ta'atin fahiya mustahabbah. Wa in kanat min ta'ah, tapi kalau ghibtahnya itu dalam hal ketaatan, fahiya mustahabbah, maka itu sangat dianjurkan. Fahiya mustahabbah, sangat dianjurkan dan dicintai oleh Rasul gitu. Makanya sama Rasulullah kita diminta untuk melakukan hal itu. Iri pada konteks ketaatan. Melihat teman yang rajin sholat, melihat teman yang rajin duhanya, melihat teman yang rajin tilawahnya, terus kita iri pengen kayak dia, itu sangat dianjurkan. Tapi irinya jangan cuma iri tapi nggak dilaksanakan, yang harus dilaksanakan juga untuk mendapatkan pahalanya yang sempurna. Kemudian yang ketiga, anna khairomalin huwaladhi yungfiquhu fi sabilillah. Bahwasannya khairomalin, sebaik-baik harta, huwaladhi yungfiquhu adalah yang diinfakkan fi sabilillah. Di jalan Allah. Diinfakkan untuk mendapatkan atau mencari keridhaan Allah. Diinfakkan untuk dakwah, untuk kemaslahatan umat muslim, untuk kemaslahatan Islam, dan lain-lain. Nah, oke, fawaid hadis yang kedua. Masih ada poin yang keempat, dan ini agak panjang lagi. Wannasu fil hikmah yang qasimuna ila aqsamin. Wannasu dan manusia fil hikmah. Dalam konteks atau dalam hal hikmah keilmuan, manusia dalam hal keilmuan, halaman berapa sekarang ya? Di halaman 121 ya, di halaman 121 kalau ada yang baru gabung. Dan manusia dalam hal keilmuan yang qasimuna, mereka semua dibagi ila aqsamin, menjadi beberapa golongan atau kelompok. Yang pertama, qismu atahullahul hikmah fabakhala biha. Golongan yang Allah berikan, golongan orang yang Allah berikan padanya ilmu, fabakhala biha, namun dia pelit, nggak mau berbagi gitu. Walam yantafa' biha fi nafsih, dan tidak dia manfaatkan keilmuannya itu untuk dirinya juga. Jadi udah mah pelit, nggak ngajarin orang lain, sama dia ilmunya juga tidak diaplikasikan dalam kehidupannya gitu. Walam ya'mal bi ta'atillah, sehingga dia tidak bisa taat kepada Allah. Walam ya'mal bi ta'atillah, dan tidak dia gunakan keilmuan tadi untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan buruk sekali ya, punya ilmu, nggak mau dibagi ke orang lain, nggak mau diamalkan bagi dirinya sendiri, tidak bisa diaplikasikan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin takwa kepada Allah. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, qismun a'tahullahul hikmah. Golongan yang Allah berikan kepadanya al-hikmah atau ilmu, fa'amala biha fi nafsih, dan dia amalkan ilmu itu pada dirinya. Lakin, akan tetapi, lam yanfa' biha ibadallah. Akan tetapi, ibadallah maksudnya hamba-hamba Allah. Maksudnya orang lain itu tidak mendapatkan manfaat darinya. Jadi, ya bisa dibilang egois gitu. Dia punya ilmu, dia amalkan sendiri supaya bisa soleh sendiri. Tapi sama dia nggak diajarkan ke orang lain. Sehingga orang lain tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya itu. Wahada khairun minalladzi qablahu. Nah, tetapi yang ini masih mending dibanding sebelumnya gitu. Maksudnya.
Yang sebelumnya kan udah mau pelit, nggak pernah diamalkan lagi ilmunya. Yang kedua ini pelit, tapi sama dia diamalkan ilmunya dalam hal beribadah mungkin ya, tapi tidak diajarkan pada orang lain. Udah biar saya aja yang soleh sendiri gitu. Nah, yang ketiga ini kismun akhorun, golongan yang lain, golongan yang paling terakhir ini, atahullahul hikmah, Allah berikan kepada mereka hikmah atau ilmu, faqadu biha, dan mereka amalkan. Wa amala biha fi nafsih, dan diamalkan bagi dirinya, wa 'allamahan nas, dan diajarkan juga kepada orang lain. Fahada khairul aqsam, dan ini adalah sebaik-baiknya golongan. Golongan yang terakhir ini dia amalkan ilmunya untuk dirinya, kemudian diajarkan juga untuk orang lain, sehingga bisa soleh bersama-sama nanti. Fahada khairul aqsamin, dan fahada khairul aqsami, dan ini adalah sebaik-baiknya golongan.